Baik, saudara-saudara, kali ini kita akan eh, masuk di mata kuliah Transkultural Nursing, dan tema ini adalah tentang rencana tindakan keperawatan transkultural, ya, lintas budaya. Nah, dengan saya Pak Metrik, nanti kita akan bahas dari sisi teorinya gimana, kemudian juga penerapannya. Kita juga akan melihat dari hasil penelitian kita dari jurnal gitu ya, terkait dengan transkultural ini. Yang pertama, di Indonesia yang kita tahu bahwa budaya di Indonesia sangat banyak sekali ya, karena juga di Indonesia itu mulai dari Sabang sampai Merauke, pulau-pulaunya banyak, suku-suku budayanya, bahasa pun juga berbeda-beda. Nah, bahkan misalkan contoh di Jawa Timur aja, Jawa Timur itu ada beberapa suku-suku di sini ya, yang tentunya kita sebagai perawat perlu memahami itu. Nah, ini hal yang unik memang, dan kekayaan untuk kita ya, bangsa Indonesia, sehingga ini merupakan suatu kebinekaan ya, budaya tinggi. Nah, barangkali juga dari teman-teman, saudara-saudara semuanya, Anda asalnya dari mana? Mungkin Kalimantan, juga tentunya banyak sekali budayanya. Kemudian dari NTT mungkin, nah, itu tentunya ada beberapa hal, beda-beda budaya ya, masing-masing wilayah, yang itu biasanya juga berkaitan dengan kesehatan gitu. Memahami suatu budaya ya, bagi kita ya, bagi perawat dan tenaga kesehatan yang lain, merupakan hal yang sangat penting, menjadi kunci keberhasilan bagi kita ketika kita memberikan pelayanan kepada pasien. Dan kita memang perlu memberikan pendekatan dari transkultural ya. Nah, terkait dengan pemberian asuhan keperawatan transkultural ini, sebelumnya sudah ada teorinya ternyata. Jadi bukan hanya baru-baru ini, sudah sejak lama. Ini ada seorang tokoh yang menjadi ibu keperawatan transkultural, transkultur ya, lintas budaya. Luar biasa sekali. Sudah sejak dulu sudah dia memikirkan hal ini. Ya, teori yang dikembangkan adalah tentang care, culture, diversity, and universality. Nah, ini berbasis keyakinan seseorang terhadap budaya yang berbeda sebagai informasi dan panduan perawat profesional dalam memberikan asuhan keperawatan. Intinya kita perlu menghormati, kita juga perlu menghargai budaya mereka. Nah, gitu. Nah, Madeline Leininger ini punya model teori ya, yang seperti ini nih. Ini saya besarkan ke sini ya, bagian yang bulat merah ini. Ada 3 hal ya yang menjadi panduan bagi kita ketika kita memberikan rencana tindakan kepada pasien yang berkaitan dengan transkultural ini ya. Yang pertama adalah cultural care preservation and maintenance. Yang kedua, cultural care accommodation and negotiation. Yang ketiga adalah cultural care repeating and restructuring. Nah, gimana maksudnya ini? Kita akan lihat di sini. Nah, ini ada 3 pedoman ya. Jadi 3 pedoman yang ditawarkan dalam keperawatan transkultural. Yang pertama tadi, cultural care preservation or maintenance. Artinya gini, ketika ada budaya pasien, keluarga pasien yang tidak bertentangan dengan kesehatan, ya kita pertahankan, nggak masalah, dipersilakan. Nah, yang kedua adalah kalau misalkan ada budaya yang dimiliki oleh pasien atau keluarga itu yang kurang menguntungkan, maka kita perlu
mengakomodasinya, gimana supaya tidak terjadi konflik ya dengan pasien dan keluarga tersebut. Yang ketiga adalah culture care repatterning ya, or restructuring, mengubah budaya pasien bila budaya yang dimiliki bertentangan dengan kesehatan. Ya, kita perlu berupaya itu. Ya, komunikasi menjadi hal yang sangat penting bagi kita ketika merawat pasien-pasien yang beda budaya, nilai-nilai, keyakinan yang ini ya erat berdekatan dengan kesehatan. Ya. Nah, ini dia, saudara. Jadi 3 hal tadi ya, 1, 2, 3. Nah, ini adalah mempertahankan budaya. Ini yang pertama tadi, cultural care preservation. Mengakomodasi budaya pasien. Ini yang cultural care accommodation or negotiation. Kemudian yang ketiga adalah cultural care repatterning or restructuring. Ini adalah mengubah ya, yang mengubah. Yang ketiga ini 1, 2, 3. Apa yang menjadi yang harus perlu kita lakukan kalau misalkan kita pertahankan budayanya? Ini ya, 1, identifikasi perbedaan, bersikap tenang, mendiskusikan kesenjangan. Nah, sederhana. Yang kedua adalah ketika kurang menguntungkan, gimana caranya? Gunakan bahasa yang mudah pahami, libatkan keluarga dalam perencanaan perawatan. 3, apabila konflik tidak terselesaikan, lakukan negosiasi, di mana kesepakatan berdasarkan pengetahuan biomedis, pandangan klien, dan standar etik. Ya, gitu ya. Jadi namanya juga negosiasi, perlu membuat kesepakatan. Ketiga adalah mengubah budaya pasien bila budaya yang dimiliki bertentangan dengan kesehatan. Apa yang dilakukan? Beri kesempatan pada klien untuk memahami informasi yang diberikan dan melaksanakannya. Tentukan tingkat perbedaan pasien melihat dirinya dari budaya kelompok. Gunakan pihak ketiga bila perlu. Terjemahkan terminologi gejala pasien dalam bahasa kesehatan yang dibutuhkan dunia, karena kadang-kadang kan beda ya dengan kita. Terus mereka itu masih mempertahankan budayanya. Kalau kita jelaskan dengan bahasa medis justru nggak masuk. Maka kita juga perlu bisa berkomunikasi dengan cara yang mendekati bagaimana pasien itu ya, supaya mereka paham apa yang dimaksud kita. Kemudian berikan informasi pada klien tentang sistem pelayanan kesehatan ya. Kita perlu ya, ini edukasi, komunikasi dengan pasien itu. Nah, saudara, terkait dengan tindakan ini yang rencana tindakan keperawatan ya, kan topik kita itu. Maka ini kan bagian dari suatu proses keperawatan. Yang kita tahu proses keperawatan itu ada 5 kan, mulai dari pengkajian, diagnosis, perencanaan, intervensi, dan evaluasi. Terus begitu. Nah, dalam proses keperawatan itu sebenarnya kita sudah ada panduannya ya, ada panduannya mulai di SDKI, kemudian atau standar diagnosis keperawatan Indonesia. Kemudian yang kedua adalah itu diagnosis itu adalah tentang penetapan diagnosa. Yang kedua adalah SLKI, luaran. Jadi luaran kan apa yang kita harapkan ya, outcome-nya. Gimana kita menyusun outcome atau luarannya, apa yang kita inginkan untuk peningkatan kesehatan pasien itu. Contohnya di sini. Kemudian yang ketiga adalah perencanaan, itu yaitu intervensinya ya. Intervensi itu bisa dilihat di sini. Apa yang bisa kita lakukan untuk bisa mencapai luaran ini. Nah, ada di sini ya. Nah, kemudian saya akan menunjukkan contoh penerapan keperawatan transkultural. Ini dari suatu jurnal. Nah, Anda bisa juga nanti searching sendiri dari jurnal-jurnal yang berkaitan dengan transkultural ini. Ini contohnya ya, pengalaman perawat kamar bedah dalam penerapan keperawatan transkultural di Bali, ya, Indonesia. Ini studi deskriptif, analisis kualitatif dan kuantitatif. Ya. Nah, kalau kita lihat lokasinya di Bali, ya, kita bayangkan, di Bali memang kita tahu budayanya unik ya. Banyak orang yang pergi ke sana untuk melihat budaya-budaya, bahkan juga selain budaya lihat wisata alamnya juga. Tapi apa hubungannya dengan hal kesehatan? Nah, kita akan lihat nih. Nah, penelitian ini ya, jadi deskriptif prosesional dengan metode campuran. Jadi penelitian ini cara juga
ada kualitatif dan kuantitatif ya, kuantitatif. Artinya gini maksudnya. Dalam proses penelitian yang di sini ya, peneliti ini Nyoman, Agus, Iwayan dan seterusnya ini melakukan penelitian pengambilan data melalui wawancara juga. Jadi yang diwawancara siapa? Yang diwawancara adalah perawat-perawat di ruang bedah ya, di kamar bedah dilakukan wawancara berkelompok atau focus group discussion FGD. Selain itu juga perawat-perawat ini juga diberikan kuesioner gitu, diberikan kuesioner di rumah sakit mana? Di rumah sakit kabupaten kota di Bali ya, diberikan. Nah, kemudian kriteria perawat yang diteliti adalah perawat yang bekerja di kamar operasi minimal 1 tahun, perawat kamar bedah yang berdomisili di Bali, mampu berkomunikasi secara verbal dan bersedia setuju ya, untuk diteliti ya. Nah, ini dia yang saya tunjukkan dari hasil dari penelitian tersebut. Yang nomor 1 adalah jadi tadi seperti disampaikan bahwa perawat-perawat yang ada di ruang bedah ini diwawancarakan sama peneliti terkait dengan pengalamannya merawat pasien yang kaitannya dengan permasalahan lintas budaya, transkultural. Yang pertama kita lihat di sini, ini yang disampaikan. Terus ada jaringan tubuh yang mesti kita harus PA, patologi anatomi. Dia ngotot untuk dibawa pulang. Jadi kita diskusi sama si pasien, keluarga pasien bahwa di PA sebagian. Jadi kan memang ada yang ketika di kamar operasi mungkin ada organ yang diambil sebagian atau seluruhnya, kemudian ada yang sebagian itu harus dicekkan ke laboratorium, kadang-kadang kan gitu. Nah, biasanya pasien itu meminta untuk dibawa pulang organ tersebut, ya. Ya mungkin ada nilai-nilai tertentu, ya, begitu. Kemudian intinya adalah jadi pasien ini meminta organ yang telah dioperasi untuk dibawa pulang, gitu intinya ya. Yang kedua adalah mungkin ada sugesti pasien yang ingin misalkan ditirta. Jadi kan di sana juga ada terkait dengan budaya, agama, nilai-nilai ya, nilai agama ya. Jadi ditirta air suci. Jadi ada air suci yang dinilai di sana yang sering digunakan untuk kepercayaan mereka ya. Kemudian yang saya ulangi lagi, kemudian yang kedua mungkin ada kesugesti pasien yang ingin misalkan ditirta air suci dulu ya, seperti itu ya, ditirta padahal pasien itu puasa tapi harus meneguk tirta itu. Nah, padahal pasien-pasien itu yang mau operasi itu biasanya perlu puasa ya, dipuasakan sehingga kondisi gastrointestinalnya itu kosong untuk menghindari namanya aspirasi ya, tersedak ketika dilakukan pembiusan gitu. Nah, tapi ternyata ada pasien yang harus atau memiliki keyakinan bahwa harus minum air suci itu gitu ya sebelum dilakukan proses operasi. Nah, ini juga hal yang perlu menjadi perhatian kita sebagai perawat, apa yang perlu kita lakukan gitu. Nah, intisari dari kalimat ini adalah pasien dipercikan dan meminum air suci atau tirta sebelum dilakukan operasi gitu. Kemudian yang ketiga ada lagi pengalaman ya. Mungkin pengalaman saya di kamar operasi itu biasanya yang sering saya temukan itu ayahnya yang mendoakan si bayinya itu yang dilakukan, bapaknya memberikan suatu doa. Jadi artinya tradisi mendoakan bayi setelah lahir di ruang operasi. Nah, apakah ini menjadi pertentangan di kita sebagai ilmu di bidang ilmu kesehatan, keperawatan atau tidak? Gitu. Ini adalah pengalaman-pengalaman yang menjadi pernah dirasakan yang dituliskan di sini dari hasil penelitian. Nah, juga contoh lain nih, misalkan nomor 8 ya. Ini yang dikatakan perawat di sana adalah sebelum pasien masuk OK atau
kamar operasi ya, itu banyak yang memboreh turun obat atau ramuan tradisional. Mungkin ya, seperti itu mungkin beberapa pengalaman dari pengobatan masa lalu yang terbawa ke kamar operasi. Inti dari kalimat ini adalah pasien menggunakan obat atau ramuan tradisional, misalkan boreh, dari ruang rawat inap ke ruang operasi. Nah itu, ini juga menjadi pertimbangan juga kan, apakah boleh bawa jamu ini ke kamar operasi untuk digunakan. Nah, seperti itu dan seterusnya nih. Ini juga terkait dengan budaya baru. Nah, karena kalau di Bali ya, di penelitian ini menunjukkan bahwa bagian besar budaya Hindu ya. Sebagian kecil ada Muslim, ada Kristen. Nah, punya nilai-nilai yang juga berbeda-beda. Nah, kita sebagai perawat perlu memahami supaya bisa berinteraksi dengan pasien dengan baik, kita bisa memberikan asuhan keperawatan secara maksimal. Nah, itu tadi tentang pengalaman yang dirasakan pas perawat di kamar bedah. Berikutnya adalah tentang kompetensi dalam penerapan keperawatan transkultural. Apa yang dilakukan oleh mereka? Apa yang dilakukan oleh perawat di kamar bedah itu? Yang pertama adalah katanya apa yang disampaikan mereka adalah tingkatkan sikap respect, menghargai, menghormati apapun budaya agama orang lain. Nah, intinya menghargai, menghormati ya. Itu yang kompetensi yang dilakukan. Kemudian juga bisa menumbuhkan sebab musabab, asal muasal dari masalah keperawatannya itu terhadap sebuah budaya. Jangan sampai nanti antara budaya dan perencanaan keperawatan itu tidak jelas, akhirnya menjadi batal operasi karena bertentangan dengan budaya. Nah, gini nih, contohnya tadi kan pasien itu memiliki keyakinan perlu minum air suci, kemudian juga dipercikan sebelum operasi itu. Nah, kita komunikasinya juga harus bisa bisa mengakomodir lah istilahnya gitu ya. Jangan sampai dengan apa yang kita anjurkan malah batal operasinya, justru malah gagal gitu ya. Nah, kita harus mencari jalan yang terbaik supaya ada keputusan yang terbaik bagi pasien itu sendiri dan juga memang untuk dari sisi medisnya gitu. Nah, itu tadi yang ada di jurnal gitu ya, ada di jurnal. Jadi kondisinya seperti itu. Nah, yang dirasakan oleh perawat di ruang bedah. Anda bisa baca di sumber-sumber lain juga tentunya. Nah, sekarang saya coba untuk melakukan studi menunjukkan tulisan studi kasus gitu ya. Nah, ini suatu contoh nih ya, suatu contoh. Anda tentunya sudah diajari ya tentang asuhan keperawatan ya, mulai dari pengajian, diagnosis, intervensi, implementasi dan evaluasi ya. Nah, ini suatu contoh kasusnya adalah pasien ini di ruang kamar bedah ya, mau operasi. Pasien mengatakan akan minum jamu yang dibawa keluarga sebelum operasi. Nah, subjektifnya seperti itu. Objektifnya tidak menjalankan anjuran untuk tidak minum jamu. Sebenarnya Pak perawat sudah menganjurkan untuk tidak minum jamu sebelum operasi, tapi tempat bersikukuh untuk mau minumnya. Kemudian terdapat jamu cair di meja pasien. Nah, di sini dibuatkan diagnosa atau masalah keperawatan ketidakpatuhan. Nah, kita coba dilihat dari sini ada ketidakpatuhan. Nah, kemudian diagnosis keperawatannya dituliskan ketidakpatuhan berhubungan dengan ketidakadekvatan pemahaman ditandai dengan perilaku tidak menjalankan anjuran gitu. Nah, saudara, kemudian rencana keperawatan seperti apa? Ya, rencana keperawatannya adalah ini diagnosisnya yang disalin dari sini. Kriteria hasilnya adalah setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 2 jam, maka tingkat kepatuhan meningkat. Dia patuh dengan saran dari perawat dan petugas kesehatan yang lain. Dengan kriteria hasil verbalisasi mengikuti ajaran
cukup meningkat, perilaku menjalankan kebijakan cukup membaik. Nah, ini yang kita harapkan. Intervensinya yang kita gunakan adalah perantaraan budaya. Jadi kita lihat di sini ada perantaraan budaya itu, coba halaman berapa nih ya? Perantaraan budaya. Halaman 307 kalau di sini ya. 307. Nah, ini intervensinya adalah ya, identifikasi perbedaan konsep antara pasien dan perawat tentang proses penyakitnya ya. Kita perlu mengetahui apa sih yang dipahami pasien itu terhadap kesehatan atau penyakit yang dialami. Ya, kita perlu tahu. Kemudian dari sisi terapeutiknya mendiskusikan kesenjangan budaya. Kita perlu diskusi dengan cara yang masih baik ya. Kemudian memahami budaya pasien, libatkan keluarga, edukasi, informasi tentang sistem pelayanan kesehatan, dan seterusnya. Nah, begitu. Nah, tadi saya akan mengutip lagi yang halaman sebelumnya ya, slide sebelumnya ini. Tadi kita ada 3 hal yang menjadi pedoman bagi kita dalam kaitannya dengan keperawatan transkultural. Satu adalah mempertahankan budaya. 2 adalah mengakomodasi budaya ya, yang kurang menguntungkan. 3 adalah mengubah budaya pasien yang dimiliki yang bertentangan dengan kesehatan. Nah, 3 ini. Tapi itu ketika memberikan intervensi itu, satu, komunikasi juga harus baik, dan juga kita juga harus hati-hati agar tidak terjadi konflik, mencegah konflik gitu ya. Selain itu juga hal-hal yang berkaitan dengan misalkan penolakan pasien, kalau sudah begitu saya ingin begini, maka kita memiliki biasanya namanya lembar informed consent. Kalau lembar penolakan misalkan ada di rumah sakit itu, ketika pasien menolak ini harus menuliskan persetujuan. Lembar persetujuan informed consent juga harus ditulis, sehingga juga selain kita menghargai budaya pasien itu, kita dari sisi legal etik, legal hukumnya, kita juga memiliki kekuatan hukum ya. Ketika terjadi apa-apa, pasien tetap menolak apa yang kita sarankan, pasien itu juga memiliki hak, tapi juga harus mengisi formulir penolakan atau persetujuan dan seterusnya begitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan untuk tugas individu, nanti silakan tonton video ini ya, bisa untuk memahami materi, kemudian menjawab soal. Nanti saya kirimkan linknya, dan soalnya ditunggu, jawaban ini ditunggu sampai dengan 8 Januari 2022 ya, selama seminggu ini. Terima kasih dari saya, semoga materi ini bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih.